Selamat pagi anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kita sampai pada hari ini. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita belajar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Berkati firman Tuhan yang kami renungkan supaya kami mengerti dan bisa melakukannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, mari kita membuka dari kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang 11. Patian akan bacakan untuk anak-anak. Anak-anak boleh mengikuti ya di Alkitabnya masing-masing. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Anak-anak, Patian ingatkan kepada kita bahwa setan atau iblis itu bisa menggunakan apa saja untuk menipu dan membohongi kita. Apa yang kita pelajari pada cerita Alkitab pada pagi hari ini? Karena ini berbicara tentang pada waktu iblis menipu dan membohongi manusia pertama Adam dan Hawa. Jadi anak-anak, iblis itu menentang Allah. Dia melawan Allah dan dia berusaha untuk menggagalkan apa yang Tuhan rencanakan di dalam ciptaannya dan termasuk di dalam hidup manusia. Jadi anak-anak, sebenarnya sudah jelas pada awalnya bahwa kita diciptakan itu, manusia diciptakan itu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kita itu adalah ciptaan dan Allah itu adalah pencipta. Tidak mungkin kita, manusia itu akan menjadi seperti Allah. Tidak mungkin. Karena kita ini dicipta oleh Allah sendiri. Tetapi, iblis itu menipu kita dengan mengatakan bahwa seolah-olah bahwa kita itu bisa menjadi sama seperti Allah. Nah, iblis itu dikenal sebagai bapa segala penipu. Jadi dia ingin menghancurkan manusia. Tetapi dengan cara apa? Dia ingin membohongi. Dia menipu supaya manusia itu tidak mau taat, tidak mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Jadi anak-anak, kita mesti berhati-hati. Iblis bisa pakai apa saja supaya kita tidak mau taat kepada Tuhan. Supaya kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kita perhatikan ya, kalau anak-anak akan membaca di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga dan pasalnya yang kedua juga, di situ memang sudah dikatakan bahwa pada waktu Tuhan memberikan perintah, dia berkata kepada Adam, semua buah pohon di dalam taman itu boleh dimakan. Hanya buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan dimakan. Karena pada waktu hari di mana Adam memakannya, dia pasti akan mati. Itu perintah Tuhan. Jadi yang tidak boleh dimakan itu hanya satu, yaitu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu yang ada di tengah-tengah taman. Tetapi pada waktu iblis menggodai manusia, dan dia itu berbicara kepada Hawa. Dia berkata seperti ini. Coba lihat di Kejadian pasal ketiga ayatnya yang kedua. Ayatnya yang pertama. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Padahal bukan itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada manusia, kepada Adam ya, pertama kali. Yang Allah katakan kepada manusia itu pertama kali adalah, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi iblis itu
bisa memakai apa saja, bahkan bisa memutarbalikkan firman Tuhan supaya kita itu tidak taat kepada firman Tuhan. Di ayatnya yang keempat, yang pasal ketiga, lalu kemudian dia berkata, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah tahu bahwa pada waktu kamu makan, matamu akan terbuka. Jadi anak-anak, akhirnya apa? Hawa itu tergoda, lalu kemudian memakannya. Setelah Hawa memakannya, lalu kemudian Hawa memberikannya kepada Adam. Dan akhirnya ketika mereka memakan buah pohon pengetahuan itu, maka mereka telanjang. Lalu kemudian anak-anak kita tadi baca ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Jadi bukan seolah-olah ini Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan sudah tahu ya bahwa Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa, sudah melanggar perintah, sudah tidak taat, tidak mau ikut akan firman Tuhan. Jadi setiap kita anak-anak ada saja kemungkinan bahwa kita bisa jatuh di dalam dosa, kita tidak mengikuti apa yang Tuhan firmankan. Pada waktu memang iblis menggoda, dia seolah-olah memberitahu kita, seolah-olah itu tidak apa-apa kalau kita melanggar. Ya, atau kalau kita tidak taat, seolah-olah itu kita tidak apa-apa. Contoh, mungkin kita bermain handphone terlalu lama sampai mengabaikan pekerjaan atau tugas kita. Atau kita bermain di luar rumah, atau asik bermain dengan mainan kita, sampai kita mengabaikan apa yang orang tua kita perintahkan untuk kita lakukan. Jadi anak-anak berhati-hati supaya jangan sampai kita itu menjadi taat kepada perintah iblis. Tetapi biarlah hati kita belajar sungguh-sungguh taat kepada Tuhan saja. Melalui siapa? Melalui orang tua. Melalui siapa lagi? Melalui setiap guru yang Tuhan percayakan di dalam hidup anak-anak. Kalau itu perintah yang baik, maka lakukan. Tetapi ketika anak-anak melihat bahwa itu adalah tidak baik, maka berhenti. Belajar untuk taat dan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak selama belajar, baik selama berada di sekolah maupun selama belajar berada di rumah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Beri kami hikmat supaya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.